Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Sayyidina wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam genangan rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dilapangkan rizki kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah, wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kisah ini adalah kisah tentang wanita yang mulia. Namanya adalah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu an. Nama beliau tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya. Hari itu Nusaybah sedang berada di dapur. Suaminya Sa'id sedang beristirahat di balik tempat tidur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaybah menerkam, itu pasti tentara musuh. Memang beberapa hari ini keteganganmu mencak di kawasan Gunung Uhud. Dengan bergegas, Nusaybah meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan masuk ke bilik. Suaminya yang sedang tidur dengan halus dan lembut dia kejutkan. Suamiku tersayang, Nusaybah berkata, aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah menyerang. Sa'id yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Dia menyesal, mengapa bukan dia yang mendengar suara itu, malah istrinya. Dia segera bangun dan mengenakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaybah menghampiri. Dia menyedarkan sebuah pedang kepada Sa'id. Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum menang, katanya. Sa'id memandang wajah istrinya setelah mendengar perkataannya itu. Tak pernah ada keraguan padanya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap menaiki kudanya itu, lalu terdengarlah derap suara langkah kuda menuju ke utara. Sa'id langsung terjun ke tengah medan pertempuran yang sedang berkecung. Di sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum padanya. Senyum yang tulus itu semakin mengobarkan keberanian Sa'id. Di rumah, Nusaybah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya Ammar yang berusia 15 tahun dan Sa'ad 2 tahun lebih muda memperhatikan ibunya yang dengan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. Salam dari Rasulullah, berkata si penunggang kuda. Suami ibu Sa'id baru saja gugur di medan pertempuran. Beliau telah syahid. Nusaybah tertunduk sebentar. Innalillah, suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah. Setelah memberi kabar untuk meninggalkan tempat, Nusaybah memanggil Ammar. Ia tersenyum kepadanya di tengah tangis yang tertahan. Ammar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan kepada pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia? Ammar menengguk, hatinya berdebar-debar. Ambillah kuda di kandang dan bawalah. Bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus. Mata Ammar bersinar-sinar.
Terima kasih ibu, inilah yang aku tunggu sejak tadi. Aku ragu seandainya ibu tidak memberi peluang kepadaku untuk membela agama Allah. Putra Nusaybah yang berbadan kurus itu pun terus menerapkan kudanya untuk meneruskan jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah ia memperkenalkan diri. Ya Rasulullah, aku Amr bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur. Rasul dengan terharu memeluk anak muda itu. Engkau adalah pemuda Islam yang sejati. Amr, Allah memberkatimu. Hari itu pertempuran berlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung 30 tahun. Pagi-pagi seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan di medan tempur. Mereka menuju ke rumah Nusaybah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang temangguh-mangguh menunggu berita. Ada kabar apakah gerangan? Serunya gemetar sang utusan belum lagi membuka suaranya. Apakah anakku gugur? Utusan itu menunduk sedih. Betul. Innalillah. Nusaybah bergumam sedih. Ia menangis. Kau berduka ya Ummu Amar? Nusaybah menggeleng kecil. Tidak, aku bahagia. Aku gembira. Aku hanya sedih siapa lagi yang akan kuberangkatkan. Saat masih anak-anak. Mendengar itu, saat yang sedang berada tepat di samping ibunya menyela. Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, akan aku tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah berani. Nusaybah terperajat. Ia memandang putranya. Kau tidak takut, nak? Sa'ad yang sudah meloncat ke atas kudanya mengelek. Yakin sebuah senyum terhias di wajahnya. Nusaybah dengan besar hati melambaikan tangannya. Sa'ad hilang bersama utusan tentara itu. Di arena pertempuran, Sa'ad betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat, yakni ketika sebelah anak panah menancap di dadanya. Saat tersungkur mencium bumi dan menyerukan Allahu Akbar. Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaybah. Mendengar berita kematian itu, Nusaybah meremang bulu tengkuknya. Hai utusan, kau saksikan sendiri, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut perang bersamamu. Sang utusan mengerut keningnya dan berkata, Engkau seorang wanita, wahai ibu. Nusaybah tersinggung. Engkau meremehkan aku karena aku wanita? Apakah wanita tidak ingin pulang masuk surga melalui jihad? Nusaybah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kuda. Tiba di sana, Rasulullah mendengarkan semua perkataan Nusaybah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata dengan senyum, Nusaybah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Untuk sementara engkau kumpulkan obat-obatan dan rawatlah tentara yang luka-luka. Pahalanya sama dengan yang bertempur. Mendengar penjelasan Nabi yang demikian, Nusaybah pun langsung menenteng obat-obatan dan berangkatlah ke tengah pasukan yang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang bergemenduk dan memberi minum kepada prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaybah lalu memandang. Ternyata kepala seorang Islam tergolek, tewas terbabat oleh senjata orang kafir. Timbul kemarahan Nusaybah menyaksikan kekejaman ini. Apalagi dilihatnya Rasulullah terjatuh dari kudanya. Akibat keningnya terserempet anak panah musuh.
Nusaibah tidak dapat menahan diri lagi. Menyaksikan hal itu, ia bangkit dengan gagah berani. Diambilnya pedang prajurit yang tewas itu. Dinaiki kudanya, lantas bagaikan singa betina ia mengamuk. Musuh banyak yang terbirit-birit menghindarinya. Puluhan jiwa yang kafir pun kembang. Hingga pada sewaktu-waktu ada seorang kafir mengendap dari belakang dan langsung menebas putus tangan kirinya. Nusaibah pun terjatuh, terinjak-injak oleh kuda. Peperangan terus berjalan, medan pertempuran makin menjauh, sehingga tubuh Nusaibah teronggok sendirian. Tiba-tiba Ibnu Mas'ud menunggang kudanya, mengawasi kalau ada orang yang bisa ditolongnya. Sahabat itu begitu melihat ada tubuh yang bergerak-gerak di tengah susah payah, ia segera mendekatinya. Dipercikkan air ke muka tubuh itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud mengenalinya. "Istri Sa'idkah engkau?" Nusaibah samar-samar memperhatikan penolongnya, lalu bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah? Selamatkah Baginda?" "Baginda Rasulullah tidak kurang satu apapun." "Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan aku kudamu dan senjata kepadaku." "Engkau masih terluka parah, Nusaibah. Engkau mau menghalangiku membela Rasulullah?" Terpaksa Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya. Dengan susah payah Nusaibah menaiki kuda itu, lalu menerapkannya ke medan pertempuran. Banyak musuh yang dijungkir baliknya, namun karena tangannya sudah buntu, akhirnya tak kurun juga lehernya terbabat putus oleh sebetan padang musuh. Gugurlah wanita perkasa itu di atas pasir. Darahnya membasahi tanah yang dicintainya. Tiba-tiba langit berubah mendung, hitam kelabu, padahal tadi langit tampak cerah dan terang benderang. Pertempuran berhenti sejenak. Rasul kemudian berkata kepada para sahabatnya, "Kalian melihat langit tiba-tiba menghitam bukan? Itu adalah bayangan-bayangan para malaikat yang beribu-ribu jumlahnya. Mereka berduyung-duyung menyambut arwah Nusaibah. Wallahu a'lam."